Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk umum barisan dan deret aritmatika dengan bahasa sendiri. Yang kedua, menentukan nilai suku KN barisan aritmatika berdasarkan analisis atas unsur yang diketahui. Dan yang ketiga, menentukan jumlah sampai suku KN deret aritmatika berdasarkan analisis atas unsur yang diketahui. Nah, jadi apa itu barisan? Barisan itu merupakan suatu runtunan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta aturan tertentu. Jika barisan itu suatu runtunan angka, maka apa itu barisan aritmatika? Adakah adik-adik yang tahu apa itu barisan aritmatika? Jadi, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, contoh barisan aritmatika bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Nah, pada contoh yang pertama ini, dari urutan pertama itu adalah 4, lalu 7, 10, sampai seterusnya. Jika kita lihat polanya itu, beda tiap sukunya yaitu 3. Maksud di sini berarti dari suku pertama ke suku kedua itu ditambah dengan 3. Sehingga beda tiap sukunya adalah 3. Sama halnya dengan contoh yang kedua. Suku pertamanya itu 120, lalu suku keduanya 115, sampai seterusnya. Maka beda polanya yaitu min 5. Jadi, pada barisan aritmatika itu memiliki beda yang sama besarnya. Rumus barisan aritmatika biasanya bentuk umumnya itu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali dengan B, di mana UN-nya itu adalah suku ke N, A-nya itu adalah suku pertama, B-nya itu beda atau selisih, dan N itu adalah banyaknya suku. Nah, untuk mencari bedanya itu rumusnya adalah UN dikurang UN kurang 1. Atau biasa kita bisa bilangnya itu U2 dikurang dengan U1. Nah, jadi adik-adik, apakah barisan dan deret itu saling berkaitan? Nah, jika kalian tahu, kalian jawab ya di kolom komentar. Barisan sangat berkaitan erat dengan deret. Nah, jika barisan itu adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan, maka deret itu merupakan jumlah dari suku-suku pada barisannya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, simak penjelasan selanjutnya. Jadi, apa itu deret? Deret itu merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Lalu, apa itu deret aritmatika? Nah, jadi deret itu merupakan hasil penjumlahan pada suatu barisan aritmatika. Namun, deret itu tidak selalu penjumlahan keseluruhan sukunya dalam suatu barisan. Rumus deret ini pun juga hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya, hanya sampai suku yang diperintahkan saja. Nah, untuk contoh deret bisa kita lihat di sini. Ini merupakan barisan aritmatika. Nah, jika kita jumlahkan nih tiap-tiap sukunya, maka itulah hasil dari deret aritmatikanya. Untuk menjumlahkan tiap-tiap sukunya itu kembali lagi kepada soal yang diketahui. Nah, rumus deret aritmatika itu bentuk umumnya biasanya itu SN sama dengan N per 2 dalam kurung N ditambah UN. Atau bisa kita pakai juga yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Di mana SN itu merupakan jumlah N suku pertama, UN itu merupakan suku ke N, A itu merupakan suku pertama,
B itu beda atau selisih, dan N itu banyaknya suku. Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba kerjakan contoh soal barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini soalnya itu diketahui sebuah barisan aritmatika yaitu 15, 19, 23, 27, 31, sampai seterusnya. Nah, maka yang A ini adalah tentukan suku ke-20 dan B itu tentukan 15 suku pertama. Nah, dari soal yang diketahui bahwa U1 atau A-nya itu adalah 15. Nah, untuk yang B-nya itu atau beda atau selisihnya itu kita buat U2 dikurang dengan U1. Maka 19 dikurang dengan 15. Jadi hasil dari bedanya itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita cari nih yang A-nya itu. Nah, soal di A itu tentukan suku ke-20, di mana kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, lalu U20-nya ini sama dengan A-nya kita masukkan 15, lalu N-nya kita masukkan 20, kurang 1, lalu bedanya itu tadi kita dapat adalah 4. Nah, kita operasikanlah, maka hasilnya 15 ditambah dengan 20 kurang 1, 19, lalu 4. Nah, selanjutnya itu kita dapatlah 15 ditambah dengan 76. Nah, 76-nya ini merupakan hasil dari 19 dikali dengan 4. Maka hasil dari U20 atau suku ke-20-nya itu adalah 91 karena 15 ditambah dengan 76 adalah hasilnya 91. Nah, apakah adik-adik mengerti untuk soal yang A? Untuk soal yang B, itu tentukan 15 suku pertama. Rumus yang kita gunakan itu adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Nah, lalu kita masukkanlah N-nya itu 15 karena dari soal 15 suku pertama. Lalu untuk yang A kita masukkan 15 karena suku pertamanya adalah 15. Lalu N-nya 15 dan bedanya itu adalah 4. Nah, kita operasikanlah. Jadi didapatlah 15 per 2. Lalu 2 dikali 15 adalah 30. 15 kurang 1 adalah 14. Nah, hasil selanjutnya itu adalah 15 per 2 dalam kurung 30 ditambah 56 karena 14 kali 4 adalah 56. Nah, lalu hasil selanjutnya itu 15 per 2 dikali dengan 86. 86 ini didapat dari 30 ditambah dengan 56. Maka 15 dikali 86 hasilnya adalah 1290, lalu dibagi dengan 2, maka hasil dari 15 suku pertama itu adalah 645. Apakah adik-adik paham untuk soal yang B? Nah, untuk menambah pemahaman kalian lagi, coba kalian kerjakan soal latihan ini, lalu jawabannya bisa kalian share atau kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran kali ini dan jangan lupa belajar dan selalu tetap semangat.